Halo, bertemu lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan membagikan video cara merakit mesin mobil Nissan Grand Livina yang cc-nya 1800. Dan ini bagian depan ya, bagian rantai timing. Terus ini yang bagian belakang, bagian askrek belakang, yang bagian kopling. Dan ini dudukan untuk seal askrek belakang. Ini yang dikasih panah ya. Terus ini ada dudukan mental duduknya, itu yang MD. Itu dudukan mental duduknya ada 5 ya. Terus ini di sini ada dudukan metal bulan. Nah, ini dudukan metal bulannya seperti U itu ya. Dia posisinya berada di tengah-tengah, yaitu di dudukan metal duduk yang ketiga. Nah, dia ada 2 ya. Dudukannya ini kanan dan kiri. Itu tempatnya metal bulan. Kita meletakkan metal bulannya nanti di situ. Ini askreknya ya. Askreknya kemarin udah oversis 50. Nah, ini tempat sealnya, bagian belakang seal askrek. Askreknya sudah dibubut, yang bagian metal jalannya oversis. Kalau yang metal duduknya masih standar. Dan ini kuncian untuk askrek ya. Ada. Dan ini bautnya. Bautnya seperti ini, seperti bintang ya. Bautnya seperti bintang, dan ini adalah memakai kunci sok E16. Nah, kuncinya ini khusus untuk baut mobil Nissan ya. Dia berbentuk bintang E16. Bisa dibeli di toko terdekat ya. Jangan lupa untuk ngopi terlebih dahulu sebelum bekerja, biar nggak salah paham dan salah baut. Oke, ini dia metal bulannya, bentuknya seperti ini ya. Ini bentuknya yang ada siringnya ya. Ini di bagian untuk bagian luar ya. Kiri kanan sama aja metal bulan ya. Dia sama aja kiri kanan. Terserah mau pakai yang mana. Yang jelas bagian yang ada siringnya itu letaknya di depan ya. Kita pasang ya. Kita kasih oli dulu. Nah, ini saya ngasih tahu aja cara masangnya. Kalau tuh urutan masangnya, dia seharusnya pasang yang metal duduk dulu. Kalau udah semua metal duduk, baru kita pasang metal bulan. Nah, ini ya bagian belakang yang nggak ada siringnya, masangnya seperti ini ya. Ini saya cuma ngasih tahu caranya aja ya. Ini masangnya terakhir setelah pemasangan metal duduk. Tapi kalau mau dipasang duluan ya nggak apa-apa juga sih. Jadi seperti ini ya cara memasangnya. Nah, mudah kan? Setelah itu yang sebelahnya juga sama seperti itu cara memasangnya. Ini kita luruskan ya. Nah, ini sebelahnya ya, kita pasang juga. Nah, seperti ini ya. Jadi yang bagian belakang tuh yang polos, nggak ada siring-siringnya. Nah, cara memasangnya kurang lebih seperti ini. Dia harus diluruskan. Nah, seperti ini ya, diluruskan. Nanti saat mau penguncian askrek harus dicek lagi, harus diluruskan terlebih dahulu. Lanjut, ini metal duduknya ya. Metal duduknya standar. Metal duduk masih standar. Ini sama aja ya, atas bawah sama aja, ketukar juga nggak apa-apa ya, bisa semua, karena dia sistemnya nggak pakai kuku ya, nggak pakai kuku pengunci.
Ini kita sebelum pasang kita kasih pelumas oli dulu. Kita pasang di sini. Masanya harus lurus ya, kiri kanan. Jangan sampai mereng. Biasanya sih ada bekas itunya kok. Bekas dudukan metal duduk lama ada tuh. Biasanya ada perbedaan kiri kanannya. Ada bekas bakat apa ya, bakatnya atau apa ya. Kita pasang 55-nya ya. Setelah sudah dipasang dan sudah lurus semua, kira sudah lurus metal duduknya, perhatikan lagi. Kalau sudah lurus kiri kanan, sudah rapi, barulah kita pasang askreknya. Nah, askreknya kita pasang ya, jangan sampai kebalik. Yang depan taruh di depan, yang belakang taruh di belakang. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini sebelum menutup kita benerin dulu metal bulannya. Jangan sampai metal bulannya nggak lurus. Kalau sudah sama rata metal bulannya, baru kita lanjut ke pemasangan penguncian askreknya. Bila semuanya sudah benar, metal-metal duduk, metal bulan sudah benar semua cara pemasangannya, lanjut kita ke pemasangan penguncian askreknya. Sebelum dipasang kita kasih oli dulu ya. Nah, ini ada lambangnya ya. Setiap penguncinya nomor 1 sampai 5 itu ada lambangnya. Itu ada panah ya. Panah itu ke arah depan atau ke arah rantai, tempatnya rantai timing. Untuk pemasangan metalnya sama aja seperti pemasangan metal yang ada di crankcase tadi ya. Kita pasang seperti ini, lurus kiri kanan, lurus di tengah-tengah. Oke, kita pasang metal nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Lanjut ke yang kedua ya, panahnya perlu diingat lagi arah depan. Ini metalnya sudah dipasang ya. Lumasi dengan oli. Oke, lanjut yang ketiga ya. Yang ketiga ada tanda panahnya juga. Perlu diingat tanda panah harus menghadap ke depan. Dan sebelum masang yang ketiga, kita cek lagi metal bulannya. Sudah lurus apa belum? Kalau belum, kita benerin lagi. Kalau sudah terpasang, kita pasang bautnya tadi ya. Dan bautnya jangan lupa di hilirnya baut itu dikasih oli supaya nanti saat pengencangan dia tidak seret. Pasang semua bautnya. Kalau sudah dipasang, kita rapatkan semua bautnya ya. Dimulai dari tengah, pinggir kanan, pinggir kiri, terserah mau yang mana. Yang jelas dimulai dari yang tengah. Untuk pengencangannya nanti juga dimulai dari tengah. Pertama kita buat momen 2 kilo dulu atau 3 kilo dari tengah ya, secara pengencangannya. Tengah sudah itu, sampingnya pinggir kanan atau kiri terserah.
Kita ratakan dulu semuanya, kita ratakan 2 atau 3 boleh. Kalau seandainya sudah rata, nanti momennya kita setel lagi ke momen 3 atau 5. Kita setel 5. Seandainya nanti sudah 5, kita kasih 6 dulu. Sudah 6, baru kita setel lagi momennya yang 7 kilo. Dan seandainya merasa mungkin baunya tidak bisa 7 kilo, 6,5 juga bisa. Tapi kalau yang ini bisa 7 kilo. Biasanya 7 kilo udah pas itu, jangan lebih. 7 kilo udah standarnya. Kalau mau 6,5 juga boleh. Kalau sudah, kita putar-putar apakah lancar atau enggak, macet apa enggak dia. Kalau misal macet berarti mungkin ada kesalahan di bagian pemasangan metal yang kurang lurus atau kurang pelumas oli. Lanjut, ini pemasangan piston. Ini stang sehernya ya, stang pistonnya. Ini jangan sampai terbalik ya, karena kalau terbalik dia nggak rata. Nah, dia seperti ini ya, nggak rata. Seperti ini, nah dia nggak bisa ya. Stangnya harus sama, misal dia yang satu pakai yang satu, 2 pakai yang 2, stang 3 pakai pengunci yang 3, begitupun seterusnya. Karena dia kalau dipasangkan berbeda itu nggak rapet. Makanya kalau pas dibongkar itu harus ditandain, dan juga ada itu sih tandanya, ada tulisannya, tulisan AG1 itu menandakan itu adalah piston nomor 1. Dan titik 2 ini arahnya ke belakang, dan untuk yang ada seperti untuk klepnya ini itu arahnya ke bagian payung klep X. Ini yang piston 4 ya, ada bacanya AG4 ya, di stangnya juga ada itu 4 juga. Ini sama cara pemasangannya ya, dia arahnya yang ada titiknya ke arah belakang, arah kopling, dan yang ada seperti celahnya itu arahnya ke payung klep X. Sebelum memasang metalnya, kita kasih lumas oli dulu. Ini ada lubang ya, nah lubang itu harus masuk pas dengan lubang yang ada di stang seher. Kita pasin ya, lurus kiri kanan. Kiri kanan lurus, atas bawah juga lurus. Nih, lubangnya kelihatan ya. Jangan sampai lubangnya ketutup, karena kalau sampai lubangnya ketutup, itu bisa menyebabkan berbahaya lah bagi mobil. Tahu sendirilah kalau lubang oli ketutup. Dan ini metalnya yang bagian pengunciannya. Nah, kalau tuh yang bagian pengunciannya dia polos aja ya, seperti ini. Dia polos aja. Masanya sama caranya. Harus sama ya, kiri kanan, depan belakang harus sama. Harus dalam posisi tengah-tengah.
Ini untuk pemasangan ringnya. Ini ring yang pertama itu kita pasang dulu yang bagian ring oli, karena dia paling belakang. Kurang lebih cara memasangnya seperti ini. Di bagian ring oli itu ada ring kiri kanannya ya. Dia bentuk ringnya lebih tipis dari ring-ring yang lain. Baru masukkan ini. Masukkan kan di sini kan posisi tadi kan. Ini miring ke sana. Nah, sambungan ini kan. Nah. Pas ini kan. Ini di sini sambungan yang paling sini di sini, berarti balikannya di sini, yang ini jangan sampai di sini, yang sambungan ini tadi. Yang penyerutkan oli ini. Yang atas. Itu di sini. Kalau ring yang kedua itu namanya ring penyekat. Ini ring penyekat ya. Dia lebih tajam di bagian dalamnya. Dicek aja pakai tangan, dia terasa kok lebih tajam. Cara membedakannya kalau nggak ada tempatnya ya gitu. Di sini. Pakai tangan, digesek-gesek aja ke tangan bagian dalam ringnya. Ada perbedaan ring kompresi sama ring penyekat. Kalau yang ring penyekat lebih tajam, sementara ring kompresi tidak terlalu tajam seperti ring penyekat. Di bawah yang mengkilat biasanya. Ring pertama. Ini yang ring pertama ya, ring kompresi. Jadi yang depan itu ring kompresi, yang kedua ring penyekat oli, dan yang ketiga ring oli. Ring penyerut kan untuk nyerut oli lagi ke bawah, yang tengah fungsinya. Kalau kompresi yang tidak ini, yang enggak tajam. Nah, di sini jadi kan agak miring ke sini, bisa lurus ini kurang dikit enggak apa-apa. Jadi yang pertama itu ring kompresi, dan yang kedua ring penyekat. Nah, ini dan yang ketiga ring oli. Oke, sudah dipasang. Cara memasang yang lainnya juga sama, kurang lebih seperti itu. Dan lanjut, bila udah dipasang semua ring-ring di pistonnya, kita lanjut pemasangan piston ke dalam silinder, ke dalam ruangan head. Ini namanya boring ya, tempat landasan piston. Sebelum memasang bagian boring, landasan piston, kita kasih oli terlebih dahulu. Ini yang pertama yang dihitung dari sebelah rantai timing. 1, 2, 3, dan 4 ya. Nah, cara memasangnya memakai alat penjepit ring. Kita pasang pengunci ring sehernya. Caranya kita putar ke kanan ya, untuk mengencangkannya. Kita putar sampai ringnya tertekan. Kalau sudah kencang, kita masukkan ke lubang silinder. Metal sudah dipasang ya. Coakan mengarah ke bagian in. Ini piston nomor 1 kita pasang. Kita lumasi dengan oli sebelum dipasang. Oke, kita pukul-pukul dan kita tahan pengunci ringnya supaya ringnya tidak keluar dan piston bisa masuk. Prosesnya cukup lama ya.
Usahakan memukulnya menggunakan bahan yang terbuat dari karet atau kayu. Bila dirasa kurang kencang, kita kencangin lagi. Lalu lanjut kita pukul-pukul lagi. Oke, setelah masuk seperti ini, ringnya sudah masuk semua. Kita dorong ya. Oke, satu piston sudah masuk. Kita tarik ke belakang, kita dudukin kedudukannya. Kemudian kita pasang penguncian stang sehernya. Kita pasang bautnya menggunakan baut 11. Kita pasang, kita rapatin aja dulu. Mencanginya nanti aja. Lalu lanjut yang keempat. Karena posisi askreknya mengarah ke bawah, kita pasang 1 dan 4 dulu. Caranya sama seperti tadi. Kita tekan pengunci ring sehernya, lalu kita pukul-pukul sampai dia masuk. Oke, sudah masuk. Kita pasang penguncinya, jangan lupa metalnya dipasang ya. Kita pasang penguncinya, kita pasang juga bautnya, kita rapetin aja dulu, jangan dikencangin. Oke, kita putar ke posisi 2 dan 3. Mungkin untuk video pemasangan piston 2 dan 3 nya kita skip aja ya. Caranya sama aja, sama seperti pemasangan piston 1 dan 4. Dan untuk pengencangan baut stang seher, kita menggunakan momen 2,5 kilo. Jika sudah semua dikencangin, kita lanjut ke pemasangan tutupnya. Pertama-tama kita pasang dulu seal askrek ya. Ini seal askrek yang bagian belakang, kita kasih lem terlebih dahulu. Sebenarnya sih untuk seal askrek bisa terakhir ya pemasangannya, tapi kalau mau duluan juga bisa. Kita kasih lem terlebih dahulu. Setelah itu kita pasang seal askreknya, kita lurusin atas bawah, kiri kanan. Misal sudah lurus, kita rapikan lemnya.
Lalu ini ada seal ya di sebelah sini. Seal yang ini kita kasih lem supaya dia merekat, dan jangan lupa permukaannya dibersihkan dulu, karena kalau ada oli atau kotor dia menempelnya tidak maksimal. Kita kasih lem tribon terlebih dahulu, nggak usah banyak-banyak, yang penting rata aja. Atas bawah kita kasih ya. Oke, lanjut kita kasih lem untuk penutupnya. Ini bisa dibilang bagian penampung oli ya. Ini bak penampung oli yang pertama, kita kasih lem, dan lemnya itu dia melewati belakang lubang baut ya, jangan sampai dia di luar lubang baut. Nah, kita lihat belakangnya seperti itu. Kalau kita lewat luarnya nanti bisa bocor. Kita kasih rata ya, ngelemnya rapi-rapi. Jika masih ada yang kurang kita tambah. Oke, tadi sealnya ini belum kita kasih lem, kita kasih lem dulu. Oke, setelah rata kita pasang. Ini bautnya yang hitam ini bagian dalam ya. Sebenarnya panjangnya sama aja sih, tapi kita pakai aja yang hitam, kita taruh di bagian dalam, sedangkan yang tidak hitam kita taruh bagian luar, karena yang hitam itu bekas oli, jadi itu di dalam. Kalau terbalik sih sebenarnya tidak apa-apa, tapi kita ngikutin baut yang awal aja. Kita pasang pelan-pelan, kita paskan knop-knopnya dan lubang-lubangnya kita paskan. Oke, setelah pas kita tekan terlebih dahulu biar dia duduk. Setelah dia duduk, barulah kita pasang bautnya. Kita pasang ya. Bautnya ini menggunakan baut 12. Yang hitam tadi bagian dalam ya. Oke. Di bagian dalam ada 4 baut, dan sisanya itu di bagian luar. Untuk bautnya panjangnya sama aja, nggak ada perbedaan ya, semuanya panjangnya sama. Sebenarnya untuk yang bagian dalam ketukar sama bagian luar nggak apa-apa, tapi biar lebih rapi kita ikutin aja susunan baut awalnya. Oke, kita rapetin semua.
kita kencangin ya, tapi kencanginnya jangan terlalu kencang. Ini untuk merapatin aja, rapatin silang. Nanti seandainya semuanya udah rapat, baru kita mulai kencangin satu persatu. Ini untuk merapatkan aja. Kita ulang-ulang terus ya, kita kencangin bautnya, dan kencangin bautnya kita kira-kira ya, jangan sampai bautnya dol, karena kalau kekencangan bautnya bisa dol. Kita ukur, ini kan baut 12 ya, baut 12 kita kira-kira kekencangannya seberapa gitu, jangan terlalu kendor dan juga jangan terlalu kencang. Oke, kalau sudah, kita lap bagian sini ya, karena ini bagian pembatasnya ini bisa mengganggu saat kita memasang copper chain. Sebelum lemnya kering, kita bersihkan terlebih dahulu, karena kalau udah kering dia keras, jadi susah bersihnya. Mumpung selagi basah, kita lap dulu. Ini juga kita rapiin dulu ya. Sekiranya dia sealnya belum lurus, kita dorong-dorong lagi supaya sejajar dan lurus. Karena kalau nggak lurus, dia kurang presisi dudukannya, kemungkinan bisa terjadi penyebab kebocoran juga. Dan bila perlu kita tambahkan lem di pinggir-pinggirnya untuk menghindari kebocoran. Setelah dipasang lem, kita rapikan lagi menggunakan elap. Mungkin bisa di next videonya ya, tapi kalau mau lihat dulu ya nggak apa-apa sih. Oke, setelah dirasa lurus, kita lanjut ke bagian yang lain. Nah, ini ada saringan ya. Ini udah kita bersihin. Ini saringan untuk oli. Ini udah kita bersihin, kita pasang ya. Masangnya tinggal dimasukin aja. Kalau mau ngelepasnya tinggal dicongkel aja, pakai obeng atau gunting bisa. Itu bagian yang itu ada di samping rantai ya, kita masukin aja gitu. Oke, ini perpak dekselnya. Kita kasih gemuk terlebih dahulu. Kita ratain, nggak usah terlalu tebal, asalkan ada gemuknya. Nah, ini saya nggak tahu ya fungsinya untuk apa. Yang jelas saat saya belajar dulu ini suhu mekaniknya ngajarin pakai gemuk. Entah tujuannya untuk apa saya belum tahu ya sampai sekarang. Yang jelas kita ikutin aja caranya. Kita pasin lubang-lubangnya, jangan sampai kebalik. Kalau kebalik bisa berbahaya karena airnya nanti tidak keluar kalau sampai lubangnya tidak pas. Oke, kalau sudah pas, bagian atasnya juga kita kasih gemuk ya, atas bawah kita kasih gemuk rata, nggak usah tebal-tebal, yang penting ada gemuknya.
Mungkin bisa dipercepat videonya untuk yang bagian ini ya. Lanjut kita pasang deksel. Ini dekselnya ya, sudah siap. Payung klep sudah dipasang dan juga sudah dibersihkan ya. Kemarin udah di skir juga. Ini sudah bersih ya. Bagian payung klepnya sudah mengkilat sekali. Tinggal pasang, sudah dibersihkan. Ini juga sudah bersih. Oke, ini bautnya ya. Bautnya menggunakan baut seperti bintang ya. Ini baut khusus mobil Nissan, seperti ini bautnya, Nissan Livina. Ini menggunakan kunci E18, kunci shock ya. Oke, kita pasang ya. Pastikan masuk ke knocknya. Kalau sudah pas, kita kasih bautnya. Dan bautnya jangan lupa dikasih oli dulu. Tujuannya agar lancar ketika diputar, tidak seret. Karena kalau seret, itu sangat menghambat sekali saat pengencangan. Semuanya kita kasih oli terlebih dahulu. Kita kasih ya. Ini bautnya tidak menggunakan ring ya, langsung aja dipasang baut aja. Ini ringnya nggak ada. Kita pasang semua. Oke, kalau sudah kita kencengin ya, kita rapetin. Dan perlu diperhatikan ketika memasang baut, seandainya ada baut yang sudah cukup dol, mungkin udah agak dol ya, mungkin bisa diganti bautnya atau kita letakkan di bagian depan, supaya seandainya nanti suatu saat susah dibuka, nah itu bautnya bisa dipahat. Kalau kita naruhnya di bagian depan, di bagian arah rantai timing. Tapi sebaiknya kalau ada baut yang rusak, lebih baik kita ganti aja, daripada nanti susah membukanya pada saat pembongkaran lagi. Kalau bautnya sudah rapat semua, lanjut kita kencangin dengan menggunakan kunci momen. Untuk baut ini kita bisa kencangin 7 kilo sampai 8 kilo. Pertamanya kita setel 2 kilo dulu atau 3 kilo. Kita kencangin mulai dari yang baut tengah ya. Sudah itu silang. Dan seandainya sudah semua 2 kilo atau 3 kilo, kita lanjut ke 5 kilo. Kita setel 5 kilo, pengencangannya sama, dimulai dari yang tengah, terus silang. Kalau seandainya sudah 5 kilo, setel lagi 7 kilo. Setelah 7 kilo, kita setel lagi 8 kilo. Kalau gak dapat 8 kilo, 7 kilo aja sudah cukup, atau 7,5 kilo. Biasanya sih 8 kilo bisa. Nah, mungkin videonya kita percepat aja ya. Lanjut ke pemasangan mangkok SIM. Mangkok SIM-nya berbeda ya, ada yang besar dan ada yang kecil. Yang besar itu untuk bagian in dan yang kecil untuk bagian X, knalpot. Dan ini ada juga nomor-nomornya ya. Ini yang bagian in nomor 334,
Bagian in juga nomor 328. Dan bagian X knalpot ada juga nomor 326. Ada juga ini nomor 328. Ini jangan sampai ketuker ya, karena kalau ketuker dia bisa mempengaruhi ke setelan klepnya. Jadi saat mau pembongkaran kita harus catat nomor-nomornya. Bagian X dari 1 sampai 8 dan bagian in juga dari 1 sampai 8 kita catat. Nah, ini kemarin sudah saya catat ya. Bagian in, bagian X. Ini ada nomornya sama, 334 ada 3 atau 328 ada 3. Boleh ketukar-tukar nggak? Nah, boleh, asalkan ketukarnya sama nomor yang sama. Ini udah aku rutin ya. Udah aku susun, tinggal pasang aja. Dari yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ini yang X juga udah saya susun ya, 1 sampai 8. Tinggal pasang aja. Sebelum dipasang, mangkok SIM-nya kita lumasi dengan oli dulu ya, supaya dia lancar dan tidak seret. Ini nomor 1 ya, nomor 1 kita pasang yang bagian in. Kita pasang sesuai dengan nomor yang sudah dicatat di awal ya. Untuk mangkok SIM yang nomor 1 itu dihitung dari piston 1 atau dari depan rantai timing. Ini mangkok SIM yang bagian intake ya, atau bagian masuk. Lanjut nomor 2, kita kasih oli juga, kita pasang nomor 2. Lanjut nomor 3, nomor 4, nomor 5, kita cek ya seret apa enggak. Untuk mangkok yang seret itu harus diamplas dulu, diamplas bagian pinggirnya ya. Mungkin itu seret bisa jadi karena saat membuka permukaannya itu terkena tang atau terkena benda yang membuat permukaannya rusak. Jadi perlu dicek lagi. Seandainya dia susah masuknya, jangan dipaksa, harus kita lihat sisi mana yang membuat dia susah masuk. Kalau langsung dipasang aja, besar kemungkinan dia bisa macet atau mainnya tidak optimal. Lanjut ke yang bagian mangkok SIM X atau knalpot, kita lumasi dengan oli juga ya. Jangan lupa urutannya harus sama dengan yang dicatat, nomor-nomornya harus sama. Kalau sudah semua, kita tambah oli. Lanjut ke pemasangan noken as. Ini noken yang bagian in ya. Yang bagian in itu ada tandanya nih, ada gigi-giginya yang bagian belakang. Nah, itu untuk sensor ya, itu untuk pembaca sensor. Itu terletak di bagian in. Sebelum memasang noken as, kita perlu mengetopkan piston terlebih dahulu. Kita buat ke top 1. Top 1 itu bagian piston 1 dan 4 dia berada di posisi atas. Kita putar, itu ada tandanya ya.
ada tandanya sepi lurus dengan sepi ini ya. Nah ini sepi ini itu lurus dengan titik. Nah ini sepi yang ini, titiknya itu ini nih. Nah yang kecil ini, nah dia lurus ya. Itu posisi top 1. Kalau dia posisinya seperti itu top 1. Piston 1 berada di posisi atas. Nah itu kelihatan ya, piston 1 dan 4 di posisi atas. Ini sudah dikasih busi ya. Sedangkan 2 dan 3 itu di bawah posisinya. Oke, paham mungkin ya. Oke, lanjut ke pemasangan noken as. Nih, yang bagian noken as bagian in nih. Bagian ini tuh tandanya untuk yang Livina 18 itu yang ada gigi-giginya ini. Itu di bagian depan ya, bagian in. Karena yang giginya itu untuk sensor membaca putaran noken. Dan di atas giginya nanti ada sebuah sensor. Nah ini ya, nanti di atas ini setelah ditutup itu di atasnya ada sensor untuk membaca putaran noken as. Dan ini noken as yang bagian X house, bagian knalpot ya, itu nggak ada rigi-riginya sama sekali. Kita pasang. Nah ini dia sensornya yang saya maksud. Dia posisinya di atas ini. Kita pasang ya, seperti ini nanti ya. Tapi sebelum kita pasang, kita kasih lem terlebih dahulu. Dan sebelum memasang, harus kita bersihkan terlebih dahulu. Karena kalau ada sisa-sisa dari oli, itu lemnya kurang lengket. Jadi sangat berbahaya kalau sampai bocor. Kita bersihkan, mungkin bisa di skip aja untuk yang membersihkan ini. Oke, kita kasih lem dulu. Permukaan ini kita bersihkan juga ya, menggunakan bensin. Kita bersihkan. Setelah bersih, barulah kita kasih lem. Kita kasih lem ya. Mungkin bagi yang sudah bisa boleh di skip aja video yang ini yang mengasih lem, tapi seandainya mau lihat juga nggak apa-apa. Oke, bagian untuk businya jangan lupa dikasih lem juga. Kita kasih lem. Untuk baut yang panjang ini ada 3 ya. Dan ini bautnya pendek-pendek seperti ini. Ini untuk yang di pinggir.
dia menggunakan baut 8 ya. Yang hitam itu ditaruh di bagian dalam, sedangkan yang putih di bagian luar ya. Ketukar sih nggak apa-apa, tapi bagusnya kita pakai sesuai yang awalnya tadi aja. Oke, kita pasang. Oke, kita taruh. Setelah rapat baru kita pasang bautnya. Untuk yang putih, kita pasang yang panjang terlebih dahulu. Panjang ada 3 ya. Lanjut kita yang pendek ya. Yang pendek ini yang putih bagian belakang sini 2. Terus sisanya yang hitam kita taruh di pinggir-pinggir sini. Karena yang hitam itu bekas oli, jadi kita pasang aja ke tempat yang lama. Sebenarnya kalau ketukar sih nggak apa-apa, tapi kita pasang aja dengan urutan yang awal. Oke, kita rapetin dulu ya. Kalau seandainya sudah rapat semua, barulah kita kencangin bautnya. Jangan terlalu kencang ya, karena baut ini bisa mudah sekali dol. Jadi jangan sampai kekencangan, kita pakai kira-kira. Dan memegang tangkai jangan di ujung tapi di pangkal, supaya tenaga kita tidak terlalu besar. Tapi seandainya kalau udah biasa megang di ujung ya nggak apa-apa. Takutnya kalau yang untuk masih belajar itu kalau megang di ujung nanti bisa kekencangan bautnya, karena kalau kita taruh tangan kita di ujung tangkai itu tenaganya lebih besar daripada kalau kita naruh di pangkal seperti saya ini. Kalau sudah dirasa kencang semua, kita lanjut ke pemasangan gear rantai klep atau rantai keteng atau rantai timing. Ini dia gearnya ya. Gearnya seperti ini. Ini tempat baut ya. Seperti ini memasangnya. Kita pasang nih bautnya nih menggunakan baut 13 topi seperti ini. Dan satu lagi ini namanya sprocket ya. Ini di noken yang bagian in. Nah, ini ada yang lubang ini. Lubangnya lebih besar ya daripada yang lain. Nah, itu untuk sepi yang ini. Ya, lubang ini untuk sepi yang ini. Lubangnya beda dari yang lain. Dia lebih besar. Kita harus pasangnya pas dengan itu. Karena kalau nggak pas dia nggak akan masuk. Dan juga kalau nggak pas, seandainya masuk pun dia bisa bahaya karena tidak sesuai dengan dudukannya. Besar kemungkinan oli jadi tidak lancar. Ini kita putar ke kiri dulu ya posisinya. Geser dulu ke sini biar pistonnya sama-sama turun. Nah, oke, setelah
sepinya kita putar arah sini dulu biar pistonnya berada di tengah-tengah. Tujuannya agar kita saat memutar noken itu payung klep tidak bertumburan dengan piston. Ini ada titiknya ya, titik ini, titik yang ini itu lurus ke sini. Nah itu kita putar dulu ya, kita kencangin dulu, kita putar. Ini menggunakan kunci 13 ya, kita putar. Nah ini juga ya, ini menggunakan kunci 13 ya. Ini kita putar. Nah ini posisi nokennya ya, seperti ini. Dia saling berlawanan. Oke, kita putar lagi bagian askreknya, itu lurus ya, titik sama sepinya. Nah, kelihatan ya, lurus ya. Nah ini posisi ini piston berada di posisi TMA, titik mati atas. Nah, titik mati atas itu untuk piston 1. Dan ini rantainya ya, ada tandanya. Ini ada hitam-hitamnya ya, sampai sini itu ada 10 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah ini untuk bagian atas, titik bertemu titik antara noken X dan noken in. Dan ini yang bagian bawah, ada tandanya hitam juga ya. Ini dari sini ke bawah itu sini itu ada 37 meter rantai ya. Ini adalah gear untuk rantai timing yang bagian bawah ya. Kita lumasi dengan oli dulu sebelum dipasang. Kita pukul menggunakan benda yang berbahan karet atau kayu. Ini karena udah gantian jadi agak susah ya masalahnya, karena yang kemarin itu pecah, dia ada yang retak, jadi diganti supaya aman. Untuk mur yang di tengah ini tambahan ya. Kita pasang. Ini titik ketemu titik ya. Nih ketemu titik. Oke, seperti ini. Harus pas ya. Dan yang bawah itu nih, dia ketemu titik ini yang ada tandanya tadi. Itu di bagian gear yang kedua ya. Nah dia seperti itu. Nah dia selurusan ya. Nah jadi seperti itu. Intinya saat mau ngasih untuk lidah-lidah tensionernya atau lidah-lidah rantainya, itu posisinya harus sama-sama lurus.
Dan mohon maaf untuk video pemasangan rantai timing ini saya tidak rekam secara full karena baterai HP saya habis saat itu. Untuk penggantinya saya buat di deskripsi, itu ada linknya. Itu saya buat videonya. Di situ jelasin titik-titik top timingnya ada di mana. Bisa ditontonnya di deskripsi, itu sudah saya taruh linknya. Bisa dilihat situ titik-titiknya secara jelas ada di situ. Tensionernya ya seperti ini. Ini masanya seperti ini. Kita taruh seperti ini. Ini kan keras nih kan. Ini keras. Kalau ditahan pakai tangan pasti susah. Lalu solusinya kita ganjal. Bautnya menggunakan baut 8 ya. Ini kita ganjal ya dengan menggunakan, kalau saya mempunyai kunci L yang kecil. Nah, ini muat di sini. Saya masukin sini, terus jadi keganjal kan. Baru kita pasang. Kita pasang seperti ini. Setelah bautnya rapat, barulah kunci L-nya dilepas. Kalau belum rapat, jangan dilepas dulu. Setelah kita kencengin, barulah kita cabut pengganjalnya. Oke, seperti itu. Dan ini untuk pompa olinya ya. Pompa olinya bentuknya seperti ini. Kita pasang ya. Ini bautnya ya, tempat bautnya ini. Ada 4 ya. Dan ini tempat oli ya. Ini lubang ini tempat oli. Nah, ini harus kita kasih lem terlebih dahulu. Lemnya seperti ini kita kasih. Jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis, supaya tidak menutup lubang. Oke, kita pasang arahnya seperti ini. Kita pasang. Rantainya ada tandanya ya. Nah, tandanya itu kita pasang yang di gear yang ada garisnya.
kita pasin ya pompa olinya ke knoknya. Kalau sudah pas didorong. Nah ini ya rantai yang di gear askrek, dan ini rantai yang di pompa oli. Nih ada garisnya ya. Dari rantai yang di gear askrek ke rantai yang di gear pompa oli itu ada 12 mata rantai ya. Oke, kalau sudah kita pasang bautnya ya. Ini menggunakan baut 10. Kita pasang. Kita rapetin dulu sebelum dikencengin. Kalau udah rapet baru kita kencengin. Ngencenginnya pakai perasaan ya. Kira-kira momennya yang pas, jangan sampai kencangan. Karena bisa menyebabkan dol kalau kekencangan. Oke, lanjut kita ke pemasangan penampung oli. Penampung bak oli. Sebelum dipasang kita lumasi dulu lem supaya tidak bocor. Nih lemnya kita lewatin di belakang lubang baut ya, jangan lewat depan, karena kalau lewat depan itu bisa bocor dari bautnya nanti. Dan sebelum dikasih lem, permukaan harus bersih ya dari minyak dan kotoran dan dari sisa-sisa lem yang menempel. Lanjut ke pemasangan bautnya. Bautnya menggunakan baut 8 ya. Kita tempel ya seperti ini. Kita pasang bautnya 2 dulu. Oke, bisa dilepas. Kita pasang baut-bautnya. Bautnya kita rapetin semua. Kalau sudah rapat baru kita kencengin. Kita silang yang kencenginnya. Oke, lanjut ke pemasangan tensioner rantai ya. Nah, ini tensioner untuk rantai pompa oli. Ini ada setelannya ya. Ini kalau ditarik ini bisa masuk. Nah, kalau sudah gini, ini kita kasih kunci L yang kecil ya. Ulang lagi. Ini ada pencetannya ya. Kita pencet ke belakang terus kita dorong. Nah, ini kita kasih kunci L. Kita masukin. Kalau sudah kita pasang ya. Ini menggunakan baut 8. Kita pasang seperti ini. Kita kencangin. Oke, kalau sudah kencang,
Lanjut ke pemasangan tutup cover timing atau cover chain. Ini kita pastikan ini sudah kencang ya. Ini juga baut lidah-lidahnya kita cek-cek lagi. Baut tensionernya kita cek-cek lagi. Seandainya dipastikan sudah kencang semua, baru kita pasang. Ini cara ngencanginnya ini menggunakan baut 13 ya. Kita tahan pakai kunci Inggris di sini. Ini harus orang dua, karena kalau orang satu agak susah. Dan ini jangan lupa dipasang ya, kalau seandainya dilepas. Tapi kalau ini nggak dilepas, karena ini sangat berfungsi untuk menahan rantai ya. Ini lidah-lidah rantai untuk rantai timing yang bagian atas. Kita kasih lem dulu ya, mulai dari yang tengah. Bagian baut-baut kita kasih lem semua. Ini kita kasih lem ya, bautnya jangan lupa. Kalau nggak dikasih lem nanti bisa bocor. Kita lem dengan rapi ya, jangan sampai belepotan. Karena kesempurnaan lem itu juga berpengaruh pada kesempurnaan kerapian saat kita memasang. Jadi kita harus rapi-rapi. Usahakan lem dibuat tebal biar kita tidak mengulang-ulang 2 kali, agar lemnya rapi. Kalau sudah lemnya rata dan benar, lalu kita pasang tutupnya. Ini baut-bautnya menggunakan baut yang kecil-kecil, ini baut 10 ya. Baut 10 kurang lebih segini. Dan ini ada baut 12 ya. Dan ini baut 14. Dan baut yang ini bautnya udah gantian ya, karena yang baut lamanya udah dol. Ini aku kasih baut gantinya. Lanjut kita pasang baut 14 nya, letaknya di sini ya. Oke, baut yang 12 lagi kita pasang. Lanjut kita pasang baut 10.
Ini baut yang kita ganti ya. Kalau sudah, baut-bautnya kita rapetin ya. Kita mulai dari baut yang baut 14, kita rapetin. Lalu yang baut 12, lalu kita rapetin juga yang baut 10. Intinya kalau udah semua, kita lanjut ngerapatinya pakai kunci, tapi jangan dikencangin dulu, sekedar rapat aja. Kalau seandainya semuanya udah rapat, nah baru kita kencangin pakai kunci. Nah, ini untuk video pengencangannya kita skip aja ya. Lanjut ke pemasangan tensioner fumble. Ini ada knopnya ya. Knopnya itu letaknya di sini. Jadi masangnya seperti ini. Kita pasang pas masuk. Udah masuk, kita kasih bautnya ya. Bautnya menggunakan baut L bintang. Kalau sudah, kencangin. Lanjut ke pemasangan tutup cover noken as atau tutup cover atas. Ini karetnya udah dikasih lem tribon ya, karena karetnya nggak diganti, jadi masih menggunakan karet lama. Kalau nggak pakai lem nanti bisa bocor. Lanjut kita pasang bautnya menggunakan baut 10. Baut 10-nya menggunakan baut topi ya. Kita kencangin, tapi jangan terlalu kencang ya, karena tutup ini mudah sekali pecah kalau sampai kekencangan. Dan juga dratnya mudah sekali dol. Jadi kita kencangin sesuai momen baut 10. Jangan sampai kekencangan. Oke, alhamdulillah selesai juga video perakitan mesin Grand Livina 1800 cc. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Share ke teman-teman kalian yang sedang belajar. Kita belajar bareng-bareng. Salam kuku hitam.